Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nizar Saputra. Selamat sore. Nah, jadi sore ini saya berada di Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo, Jawa Timur ya teman-teman. Nah, ini nanti kita akan trip tapal kuda lagi. Kita akan mencoba bis yang unik-unik ya, khususnya yang masih jalan di jalur tapal kuda. Nah, rencananya ini nanti kita akan naik armadanya Anugrah 88. Nah, menariknya tanpa disangka, begitupun saya juga ngiranya sejak kapan ya PO Anugrah itu punya armada Discovery. Nah, infonya armada ini baru beberapa minggu yang lalu jalan, nggak tahu tiba-tiba jalan, mungkin sebelumnya pernah jalan terus tiba-tiba off atau gimana, saya kurang tahu juga. Nah, kemarin tuh dapat info dari salah satu teman saya, sekarang itu jalan reguler tapi hanya PP-an aja ya, dari Surabaya ke Probolinggo. Rencananya ini nanti kita akan ikut armada tersebut. Nah, kemarin saya juga sempat tanya-tanya untuk jam keberangkatannya. Start dari Surabaya ini jam 15.30 kalau nggak salah teman-teman. Nah, ini masih ada waktu ya. Palingan kita langsung ke shelter aja ya, dan sambil melihat situasi dan kondisi sore ini di Terminal Purabaya Bungurasih seperti apa. Oke, ini jam 15.01. Nah, ini kita berada di Terminal Purabaya Bungurasih, Sidoarjo teman-teman. Seperti biasa nanti kita akan trip naik bis unik-unik lagi, anomali, yang masih jalan di jalur tapal kuda. Nah, kemarin itu kebetulan saya dapat info dari salah satu teman saya, itu ada armada yang cukup menarik, yaitu armadanya Anugrah 88. Nah, tapi dia tuh pakai bodi Discovery teman-teman. Nah, ini dia armadanya Anugrah 88. Nih, nanti kita akan naik armada ini. Saya juga juga heran sejak kapan Anugrah tuh punya unit ini. Ini saya juga nggak tahu dulu kira-kira bekasnya apa. Nah, makanya nanti kita coba tanya-tanya deh. Dan kebetulan juga infonya memang baru seminggu 2 minggu ini jalan teman-teman, reguler. Tapi hanya PP-an aja dari Surabaya ke Probolinggo. Yang pastinya nanti kita akan meteran aja, kita akan turun di Probolinggo. Kalau semisal kita bablasin nanti karcisnya sampai Jember atau Banyuwangi, dipastikan itu nggak tembus. Jadi kita meteran aja. Oke, ini kita langsung masuk ke dalam aja ya. Kita coba lihat kondisinya di dalam nanti seperti apa. Oke, kita langsung masuk aja. Loh, penumpangnya mana? Oh, nggak ada. Nah, jadi seperti ini kondisi armadanya. Tadi saya sempat udah masukin tas. Nah, di kursi depan ini udah terisi semua. Tapi tiba-tiba ini penumpangnya ngilang, nggak tahu kemana. Mungkin tadi pas ditarik karcisnya itu ngawur, tarifnya itu tarif ngawur, akhirnya penumpangnya nggak jadi naik. Nah, jadi ini nanti kita akan ikut armadanya ini, armadanya Anugrah 88. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Jasinfo juga. Jadi armada ini dulunya ex dari Sabar Indah Mulia teman-teman, yang pernah jalan Surabaya Ambulu. Nah, ini tadi udah saya konfirmasi, ternyata memang ini unit lama yang dulu pernah jalan rutin bahkan itu Surabaya Ambulu, tapi karena ada perbaikan mesinnya itu jebol, jadi ini baru diganti mesin. Nah, sekarang itu udah jalan reguler. Nah, dari sini kita udah bisa lihat ini Surabaya Ambulu. Nah, ada tulisannya, stikernya ya. Dan di depan tadi juga itu ada bekas stiker Mulia. Jadi armada ini dulu ex dari Sabar Indah Mulia. Ini menariknya dia pakai sekat. Jujur ini AC-nya bukan dingin tapi malah tambah panas ya. AC-nya cuman AC angin aja ini. Dan untuk kursinya seperti ini. Dia pakai kursi Bluetooth. Kursinya sih masih bagus loh. Masih bagus kursinya. Seperti ini. Nah, nanti kita akan ikut armada ini. Sebelahnya lagi ini ada Restu Agung Putra. Ini dulu kita juga udah nyobain armada ini. Kalau armada ini tembus sampai Jember teman-teman. Nah, tapi kalau armada Anugrah 88 yang kita naik ini mentoknya hanya di Probolinggo aja, yang setiap harinya hanya PP-an aja. Nah, mungkin buat teman-teman jikalau posisinya terpaksa ya kan mau naik bis dari Surabaya ke Jember, pilihannya lainnya nggak ada, terus tiba-tiba yang ada cuman ini,
dipastikan armada ini nggak tembus sampai Jember ya, itu hanya sampai Probolinggo aja. Palingan nanti kalau semisal jamnya ini gandeng sama sebelahnya kita ini, nanti ini penumpang Anugrah ini akan dioper ke armada Restu Agung Putra ini. Seperti itu teman-teman. Itu tadi kita juga ketemu sama Om Doi, sempat ngobrol-ngobrol juga. Makanya tadi saya sempat tanya dulu armada ini bekasnya Sabar Indah Mulia Fik ya. Jadi karena armada ini nggak pernah jalan, udah lama banget. Jadi armada ini kurang lebih sekitar 1 tahun itu nggak jalan, mangkrak di garasi. Terus sekarang jalan. Saya pun juga bingung sebenarnya teman-teman, sejak kapan Anugrah 88 ini punya unit discovery. Ini kayaknya sih asli ya, kalau lihat dari dashboard depannya ini asli. Itu dia pakai Hino AK8. Ya udah, kita santai-santai dulu ini sambil nunggu persiapan armadanya parkir di shelter ya. Bolinggo mas. Bolinggo. Berapa? 35. Mas. Terminal ya? Iya. Mas Nizar siapa tahu? Kok roh aja? Alah, mengikuti. Terima kasih. Itu ini Zara. Ya. Masa roh? Iya dah. Itu Nizar Saputra. Ya kita piye? Hah? Kita piye? Ini YouTube ya jaman. Oke, ini kita baru saja ditaruh untuk karcisnya. Nah, teman-teman tadi pasti lihat ya, ternyata krunya itu udah paham dengan saya. Jadi secara tiba-tiba mungkin udah ngeh dengan saya. Nah, ini tadi ditarik 35.000 teman-teman. Saya rasa kalau untuk tarif segini sih bisa dibilang ya nggak terlalu ekstrim lah, karena 35.000 kan full arteri. Jadi kalau bicara pengalaman sebelumnya kita naik bis tapal kuda yang setiap harinya itu hanya PPN, bahkan ada yang lebih ekstrim daripada ini, seperti itu. Nah, ini kondisi penumpangnya masih sepi. Jadi krunya tadi itu paham dengan saya, tiba-tiba bilang Mas Nizar Saputra. Ya udah, kita juga niatnya nggak mau cari kesalahan orang lain ya. Mungkin teman-teman tanpa harus disepil sih kayaknya udah paham ya kalau bis-bis kayak gini, apalagi bis tawuran itu penyakitnya tetap sama ya, masalah tarif seperti itu. Sekarang itu yang penting pinter-pinteran si penumpangnya sendiri. Kalau semisal dirasa penumpangnya itu naik bis terus tiba-tiba tarifnya ngawur, ya usahakan tetap harus dinego, seperti itu. Harus dinego. Ya bicara aja, saya udah langganannya bis ini, ya pasti mereka bakal mikir. Nah, kalau semisal udah langganan kan nggak mungkin mau digetok seperti itu. Infonya berangkatnya jam 15.40 ya dari Surabaya ini. Jadi masih ada waktu. Ternyata itu yang parkir di shelter ada Restu Agung sebelahnya kita tadi. Ternyata parkir duluan. Jadi armada kita ini di belakang armadanya Restu Agung. Kayaknya sementara kita duduk di sini dulu aja deh, atau nanti kita pindah di depannya. Ini jujur AC-nya bener-bener nggak ada dingin sama sekali. Ungkep rasanya kayak di Presto. Nah, di bagian tengah ini terdapat ada toilet teman-teman. Toiletnya unik juga, jadi agak ke bawah gitu ya, di di tangga pintu. Jadi pintunya ini ada 2, pintu depan dan pintu tengah. Jadi di belakang ini nggak ada pintu seperti ini. Unik ini, lumayan unik juga. Lama nggak muncul, tiba-tiba muncul. Ya seperti inilah anomali, kalau semisal dicari nggak ketemu, kalau semisal nggak dicari tiba-tiba muncul, seperti itu. Makanya nanti kita nikmati aja perjalanan naik armada Anugrah 88 ini. Oke. Ini jam 15.38, kita lepas shelter ya, dengan kondisi penumpang kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas 10 orang sama saya teman-teman. Sepi banget. Jadi kalau semisal hari-hari biasa kayak gini, bisa dipastikan bis-bis tawuran yang setiap harinya hanya PP itu ya sepi. Tapi kalau semisal akhir pekan kayak gitu, wah rame. Apalagi musim-musim liburan kemarin ya. Nah, jadi sementara saya duduk di belakang sini aja, karena AC-nya ini kayaknya yang lebih terasa tuh di sini. Jadi terasa agak lumayan dingin lah, tapi nggak begitu dingin banget.
yang di depan sana ditarik kartis berapa. Ya yang pastinya seperti biasalah umumnya bis-bis tapal kuda. Kalau semisal kita sebagai orang awam, bisa jadi kita juga bakalan jadi korban ya teman-teman. Yang seharusnya normalnya anggapannya ke Jember itu 50, bisa jadi 80, 90, bahkan 100 seperti itu. Penumpangnya sepi. Jadi nanti kita meteran aja ya. Nah ini kita lagi cari tambahan penumpang lagi di Tamparan ya. Jadi selama parkir bentar di Tamparan itu ada beberapa penumpang yang naik. Ya buat tambah-tambah lah, lumayan. Sebenarnya kalau lihat jamnya ini tuh bagus ya kalau dari mana? Dari Surabaya, karena jamnya tuh kan mepet banget sama jam-jam orang pulang kerja. Jadi biasanya kalau orang-orang bekerja itu kan kebanyakan naiknya dari Surabaya, turunnya tuh di daerah Gempol seperti itu teman-teman. Kalau nggak di Pasuruan. Jadi kalau untuk bis-bis kayak gini tuh masih sangat diminati ya, khususnya bagi para pekerja yang setiap harinya tuh PP. Nah ini di Tamparan luar juga masih banyak penumpang yang setia menunggu bis di sini. Intinya kalau di sini kita sebagai konten kreator nggak bosan-bosannya mengingatkan harus berhati-hati, karena di sini memang tempatnya para calo beraksi. Jadi kalau buat kalian mungkin yang males mau naik bis dari shelter dari dalam, pengennya naik dari sini, ya usahakan harus tetap tegas ya. Kalau misal ada orang yang nggak dikenal tiba-tiba nanyain, ya bilang aja saya udah punya pilihan sendiri pak. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi ini kita sambil bahas lagi tentang armada ini biar informasinya tuh lebih detail lagi, karena kemarin tuh juga banyak banget yang tanya sama saya, Mas emang sejak kapan PO Anugrah 88 ini punya unit discovery seperti ini, Mas sejak kapan ini armadanya jalan. Nah seperti itu, jadi saya bahas lagi. Jadi armada ini dulu sebelumnya ex dari PO Sabar Indah Mulia yang pernah jalan Surabaya Ambulu. Nah jamnya ini dulu semasanya jalan di Ambulu itu sekarang dijalankan oleh Bagong Sultan. Jadi kalau dari Surabaya itu sekitar jam 7.55, kalau dari Ambulunya itu jam 14.45 teman-teman. Mungkin kalau misal teman-teman yang nggak bakalan ngerti ya, di armada ini dulu pernah jalan di rute Ambulu. Nah setelah jalan Sabar Indah, armada ini dibeli oleh PO Anugrah 88, dan waktu itu pernah jalan sebentar, ternyata ada kerusakan di mesinnya jebol, jadi sempat ngandang lama di garasi. Di baru kurang lebih sekitar 2 minggu kemarin ini jalan lagi, jalan reguler, hanya PP-an aja Surabaya Probolinggo. Nah mungkin teman-teman kalau semisal tadi enggak ya, di bagian bodi depan itu terdapat ada tulisan PT Restu Agung Yavi ya. Memang kalau armada ini untuk saat ini dia masih menggunakan trayeknya milik PO Restu Agung Yavi. Informasinya seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini mungkin buat teman-teman yang kemarin banyak bertanya ke saya semakin mengerti. Oke, ini kita lepas Tamparan. Sekarang jam 15.54. Jadi kalau semisal berangkat jam segini, nanti diestimasikan nyampe Probolinggo itu kurang lebih ya, kalau sat-sat ya paling maghrib, kalau santai-santai ya kurang lebih sekitar jam 7 lah. Nah nanti kita lihat aja ya. Kondisinya panas banget ini.
masuk gerbang tol ke Ciapanan. Ada penumpang yang naik nih. Nanti kalau semisal penumpang-penumpang yang naik ini turunnya di Gempol dan ada kursi yang kosong di depan, kita langsung pindah aja ya. Wih, bareng Patasmila. Ini Jember kalau nggak salah ya. Ya, dia sore jam 16 berapa gitu dari Surabaya. Kita sampai di bundaran Gempol ya. Nah, di sini seperti biasa bakalan ngetem. Nggak ada taman penumpang, sepi nih di sini. Cuman ada penumpang yang turun tuh. Nah, di sini kita ngetem ya. Mudah-mudahan aja nggak lama teman-teman. Biar cepat sampai Probolinggo. Oke, ini kita cuman berhenti 2 menit aja, langsung lanjut jalan lagi. Karena nggak ada penumpang kali ya, jadinya kita langsung bablas ini. Itu kursi depan terpantau masih ada orangnya. Nggak tahu tuh turun di mana. Pokoknya nanti kalau misal kosong kita langsung pindah ke depan aja. Ini sebagian penumpang mau persiapan turun. Ini kita masuk daerah Bangil ya. Nah, ini yang tadi saya bahas, para pekerja itu masih mengandalkan bis-bis kayak gini teman-teman. Karena kalau bicara tarif, itu tarifnya suka-suka. Jadi kalau misal udah biasa ngasih 5.000 ya tarifnya cuma 5.000 gitu teman-teman. Soalnya kalau lihat jamnya dia ini kan pas banget ya, jam-jam orang pulang kerja. 16.50. Wah, ini ada penumpang lagi naik nih. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Rame nih. Jadi kalau ada yang bilang bakalan mati bis-bis kayak gini ya, ini contohnya kayak gini. Masih sangat diminati ya, khususnya buat para pekerja, intinya buat para pekerja. Kalau untuk yang benar-benar dari Surabaya mau ke Jember kayaknya ya sekarang udah pada pinter penumpang itu. Oke, ini kita langsung lanjut jalan lagi nih. Alun-alun Bangil. Bersih juga ya alun-alunnya di sini. Minim adanya sampah berserakan. Ada yang turun di sini ternyata. Kayaknya kita pindah ke depan deh, itu ada yang kosong di depan. Londo Panturai. Are penumpang londo sing Ini ternyata lurus sudah bisa ya. Oke, permisi yang baca Milan, anak gua pucuk tahun-tahun. Seharusnya kita belok kanan ini tadi karena jembatan dekat terminal untuk Suropati itu kan lagi dibongkar ya.
Tapi ini kok bisa lurus, berarti udah bisa ya di sana. Jam 17.32 kita masuk Pasuruan ya. Ini berarti kalau semisal lurus terus, jadi jalannya, jembatannya itu udah bisa dilewati ya. Tapi kalau truk-truk besar nggak ada yang lewat ini. Biasanya kan kalau truk-truk besar lewatnya sini. Ternyata belok ke kanan. Jadi kalau belok ke kanan ini kita lewat kota ini. Berarti nanti tembusnya tetap Bonagung mungkin ya, kemungkinan. Tapi kok boleh ya ini lewat kota ini? Makin nggak ngerti lagi nih saya lewat mana gitu loh, belusukan ini. Ujung-ujungnya ternyata tembus di sini ya. Ini jalanan kalau belok ke kiri ini ke arah Terminal Untung Suropati. Mending lewat Kebon Agung aja tadi, biar nggak terlalu keliling-keliling. Tapi takutnya kalau misalnya lewat Kebon Agung macetnya itu ya. Ini tadi muter-muter gak jelas ya. Oke, ini kita lanjut jalan lagi.
jam 18.50 kita masuk ke Tapang Probolinggo. Nah dari sini udah nggak jauh lagi. Ini arah ke terminal. Ini tadi sempat ketiduran bentar teman-teman, lepas Pasuruan tadi bangun-bangun nyampe sini. Oke, alhamdulillah ini kita finish Probolinggo. Sekarang jam 18.55 ya. Nah, ini armadanya teman-teman. Jadi ternyata nih ada bawa penumpang Jemberan sama Banyuwangi langsung dioper ke Harapan Baru. Mas, Probolinggo jam piro? Apa? Probolinggo jam piro sampean? Dari sini jam setengah 11. Pokoknya ya mau mau ya. Suun aku suun. Nah tadi barusan dijawab sama krunya. Jadi kalau untuk armadanya dari Probolinggo arah ke Surabaya itu jam setengah 11 siang teman-teman, seperti itu. Nah, ini armadanya istirahat. Besok lanjut jalan lagi. Nah tadi ada informasi yang kurang ya teman-teman. Jadi sebelumnya armadanya itu dibeli oleh PO Sabar Indah. Jadi armadanya pernah jadi armada milik PO Sun ya teman-teman, yang dulunya pernah jalan akap kalau nggak salah Jakarta, Sumatera, Palembang. Nah ciri khas memang kalau dulu armadanya Sun itu kan dia pakai Discovery tapi pintu tengah. Jadi dulu ex-PO Sun, lalu dibeli oleh Sabar Indah dan dibeli lagi oleh Anugerah 88, dan sampai saat ini jalan reguler itu menggunakan trayeknya PO Restu Agung Yafi. Seperti itu teman-teman kurang lebih informasinya. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan ada kurangnya, boleh teman-teman koreksi di kolom komentar ya. Oke, mungkin sekian dulu video trip perjalanan kali ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya dari awal hingga akhir, dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai berjumpa lagi di next video selanjutnya.